Oke, kembali ke pasar tadi. Jadi yang memang saya kemarin ingin nyoba lihat asal, sebenarnya karena karena Faris jadi aktivis itu di Asal, Asal memang dulu ya dari sini lumayan banyak, tapi kan lama terus ditinggalkan itu karena Hmm. ada yang jadi, makanya kemarin saya tersarankan pada jadi apa membernya ada Faris kemarin saya kira memang iya, jadi dia ada lomba, tapi saya nggak tahu apakah karena memang ASA kan salah satunya jurnal yang mahal itu zamannya mungkin Prof. Jawi Iya, punya jasa oke. itu, jurnal mahal Iya. itu yang jadi saya akhirnya ya nggak seperti Faris kemarin hanya kayak mengingatkan lagi kenapa kita nggak pada melihat apapun dari sisi untuk yang statistik kan, walaupun saya ingin memanfaatkan statistik untuk ke konteks aktuarianya kan. Ini Oke. memang salah satu yang saya kemarin coba lihat mulai yang asal kan itu kalau saya lihat sendiri kan ya nggak bisa melihat banyak kan apapun waktunya kan nggak ada dengan saya sebarkan ke siapa aja untuk melihat lagi untuk ke situ karena yang di yang ke konteks aktuaria kan di SOE juga mereka masih asik di aktuarianya kadang statistiknya kurang masuk di situ. Nah inilah Oke. kenapa wajar tadi Pak Fanti katakan nyari searching paper yang menggunakan statistik untuk aktuar itu masih minim karena selama ini di beberapa tempat aktuaria dan statistik itu kayak berdiri sendiri. Saya kemarin ke Malaysia juga gitu, aktuaria sendiri, statistik sendiri. Oke, Jadi oke, oke. harus nah kalau di sini saya sering bahwa beruntunglah statistik dilahirkan matematik, jadi hanya matematiknya jangan lupakan apapun itu orang tuanya kan. Terus terus aktuaria dilahirkan statistik. Nah, kamu posisinya kayak cucunya matematik, maka wajar matematik ya jangan dilupakan lah itu ya. Nah, statistik apalagi dalam konteks karena selama ini aktuaria banyak sekali masih lebih di dekat ke matematik gitu. Kayak stokastik itu lebih Mm-mm. dekat ke matematik. Kayak di Belanda stokastik dengan statistik itu dipisah. Saya juga bingung pertama ke sana. Saya pikir saya masuk di grup riset statistik, ternyata saya di grup riset stokastik. Maka hanya stokastik sesuatu Oh. kayak berdiri sendiri. Itulah kenapa saya terus ya karena takdir saya perjalanannya dari matematik, statistik, stokastik, akhirnya ke aktuari, ya maka itulah kemarin di pidato saya ingin ke situ sampai di kemarin tiba-tiba di kontak Forstat, oh saya masih statistik loh, karena Oke. tadinya kayaknya sudah dianggap nggak statistik kan. Kok Pak Dur sudah Oke, oke, diminta oke. ngisi Gebeto, kok saya belum apa? Karena saya gara-gara aktuaria kan, gitu. Makanya saya kemarin waktu di acara Gebeto saya ceritakan, ya saya merasa sekarang nggak punya teman saya bilang itu kan, karena ternyata saya searching yang GB aktuaria kok saya sendiri lah, saya punya kemarin teman dari IPB yang tapi matematik yang juga Hmm. GB-nya turun tapi dia aktuaria dan keuangan kalau salah di indikasinya. Oke, oke. Nah, itulah maka wajar kalau pada saat kita searching itu kayak masih pada berdiri di tempatnya masing-masing. Padahal di era sekarang resiko semakin kompleks itu, bahkan salah satunya kan resiko kan kalau di statistik diukurnya dengan volatilitasnya atau variansinya atau standar deviasinya itu. Mm-mm, mm-mm. Dan standar deviasi sekarang itu kan nggak konstan itu yang jadi Ars itu. Maksud saya ini untuk seperti Pak Hasan kan sekarang alami jadi sebetulnya ini yang gara-gara tanggal satu masih kapan sih? Hari Rabu kan? Masih future Besok kan? Rabu insya Allah, Pak. Kan Iya, future kan? masih future. Iya, Masih betul. future. Tapi stokastik kan? Kalau nggak Iya, stokastik, enggak. nggak ada terkait waktu, Pak Hasan sudah jelas akan tampil tanggal 1 kan secara kalau kita lihat Iya, di suratnya kan. betul. Tapi ada faktor X itu. Nah, ini kenapa sekarang saya lagi gencar time series with exogen, saya maunya juga stokastik with exogen gitu. Jadi Hmm. karena saya dari realita hidup ini akhirnya kita menghadapi suatu kenyataan, akhirnya kenapa saya kemarin jadi kesempatan saya dan itu adalah bahwa teori ke realita adalah banyak hal ya di apa harus kita mengadaptasi model-model yang ada sekarang itu kan nggak bisa banyak hal yang nggak jalan Oke. sudah itu. Nah inilah makanya wajar tapi opportunity bagi yang S3 sebenarnya adalah jadi kita punya banyak open problem walaupun
kadang kita jadi takut kan, bisa menyelesaikan enggak. Nggih, nggih. Makanya saya katakan mulailah dari yang sederhana kan, ingat pesan orang janganlah kita tiba-tiba bermewah-mewah gitu kan. Nah, maka saya kemarin Nggih. Bu Nurul ya, tiba-tiba ingin, wah ini, dimulai dari yang agak sederhana dulu. Kita jangan bayangin, riset juga jangan bayangin seperti kita ingin bangun rumah mewah. Karena, karena kalau saya lebih ingin menikmati step by step, kalau kita ingin memulai melihat realita yang semakin kompleks, walaupun tinggal berapa hari, ini tanggal 29, tanggal 1 cuma tinggal berapa, 2 hari kan? 2 hari, nggih. Tapi ini kisah Pak ini menarik untuk dimodelkan kan. Tiba-tiba ada eksogen gitu ya, Pak ya. Ya itulah. Jadi eksogen itu penting, selama ini kita mengabaikan itu karena kita terlalu asik hanya pada saat kita bergulat dengan waktu, kita hanya asik di waktunya itu. Nggih, Padahal betul. faktor X sekarang eksogen itu yang membuat kita kadang di luar ininya jadi seperti apa itu, kayak sekarang MBG lagi dicari eksogennya kan itu. Mengapa kok Nggih. banyak keracunan di mana-mana ini? Eksogennya apa itu kan. Nah, dalam riset itu jelas eksogen itu ini sekali, makanya nanti saya harapkan semua mulailah di konteks model stokastik tidak hanya untuk konteks model riset, tapi untuk model kita menjalani hidup ini. Ini jadi kayak Iya, kayak ceramah agama kan dari mana? harus Karena nyambung gitu, Pak. iya kan demi demi waktu akhirnya kita tidak Iya, bisa hanya melihat apa betul. hanya itu aja kan. Faktor Iya. X oksigen itu ternyata, nah saya akhirnya, tapi saya memang kenapa tadi setiap saya mulai selalu tanya, kemarin saya terakhir apa ya? Karena saya ingin gunakan mulai menghemat memori itu. Atau sebenarnya memori saya sudah full, jadi sering lupa gitu kan. Makanya Pakai akhirnya saya ingat, eksponensial, oh, Pak, pakai memori saya, less. saya jadi saya rekam aja akhirnya gitu. Nah saya tadi mau kuliah hari ini itu, mesti malamnya dengerin rekamannya dulu. Nah, saya tiba ada rencana ingin apa, ternyata saya sudah membuat statement di situ yang minggu ketujuhnya minggu terakhir sebelum UTS. Saya Nggih. sudah mengatakan ini, ternyata saya sudah lupa. Tentu tadi malam diingatkan oleh rekamannya kan. Oh ya Nggih, nggih, sudah, saya nggih. berarti nanti sesuai plan yang saya sudah ngomong ke mahasiswa minggu lalu. Saya nanti ubah lagi. Makanya nanti kenapa saya tadi ngecek, karena supaya saya nggak nanti nyaranin lagi yang tambah tidak ini kan, karena Mmm. maka selalu Nggih, saya akan nggih. cek, harap maklum aja bahwa memang akhirnya saya ingin juga mengurangi beban pikiran aja, bahwa saya mikirin risetnya Pak Hasan terus, ya enggak lah, nanti pas mau ketemu Pak Hasan lagi baru tak inget lagi lah. Nggih, nggih, Biar nggih. dia masuk di memori saya yang lain itu, karena ini kan saya banyak kan. Jadi ada S1, S2, S3, jadi saya, oh yang pikir harus mulai manajemen memorinya harus dilakukan, maka akhirnya ada teknologi inilah membantu untuk saya sediakan. Jadi kembali Pak Hasan tadi, nanti yang untuk Nggih, memang apa, tapi tetap searching lah itu, kalau untuk kayak Pak Pantri juga sama. Kalau ada nggih. yang sudah, tapi kalau negara maju itu saya yakin mereka mungkinan melakukan, karena banyak sekali mereka Mmm. bikin creating untuk produk-produk asuransi yang aneh-aneh itu. Oh, nggih, nggih. Jadi artinya, dan mereka nggak mungkin nggak berbasis riset itu. Karena kenapa mereka maju negaranya? Karena riset sebagai andalannya. Kalau kita masih riset kan untuk kesejahteraan itu. Mhm, mhm. Ya, Terus atau kebanggaan. Jadi mungkin produktif papernya ini tadi belum untuk dalam rangka jadi negara maju kan. iya. Coba kita papernya sudah berapa triliun itu yang disumbangkan Scopus itu kan, devisa kita kan. Tapi apakah sudah berdampak untuk siap untuk Indonesia maju? Artinya riset-riset kita itu belum yang berdampak menyelesaikan masalah real. Setiap hari saya melewati tempat sampah aja saya pusing itu. Kenapa sampah aja nggak terselesaikan itu? Di Jogja orang pintar berapa sih itu? Ada ahli apa aja ada. Kenapa sampah nggak terselesaikan itu sampai sekarang, lihat di, kalau setiap hari kan saya melewati tempat apa yang numpuknya sampah, Nggih, nggih. itu menarik kan dari sisi itu. Terus ditambah lagi itu Mhm. belum selesai, ada lagi lah.
Karena riset kita belum ingin menyelesaikan masalah itu. Masih dalam rangka tadi nah ini lebih ke sisi untuk dari proyek ke proyek, tapi tidak pernah terjadi kesinambungan untuk kepentingan akhirnya menyelesaikan masalah secara global kan itu. Nah, yang produk seperti ini kan sebenarnya kenapa saya mulai ngambilnya ke sisi yang kritis adalah yang memang kenyataannya akhirnya menyedot dana paling besar BPJS kan itu. Iya, betul. Dan kalau BPJS sampai bangkrut terus kan yuk kita akan kena dampak kan. Semuanya yang kena, Pak. Nggih. Ya, 98% orang Indonesia sudah jadi peserta BPJS. Kalau BPJS tiba-tiba bubar kan betapa sayangnya. Artinya kalau atau dia gagal bayar terus, seperti rumah sakit lama-lama akan susah kan itu. Iya, betul. Terus, nah ini yang saya mulai dengan yang mulana kan yang ke pertaniannya itu. Saya lihat petani pada akhirnya banyaknya sudah nggak mau jadi petani kan. Nggih. Jadi karena akhirnya malah Pak Polisi perlu jadi petani itu kan lahan-lahan tidurnya kemarin Kapolri itu ya cerita bahwa dia sudah siap mengirim hasil panennya dari Polri untuk ke Bulog. Nggih, nggih. Batin saya nanti setelah itu Angkatan Darat juga akan ngirim hasil panennya ke Bulog. Nanti Angkatan Udara mungkin bikin juga angkatan kan artinya kenapa nggak dipikirkan malah si petani selama ini yang kenapa nggak bisa mensuplai pangan kita. Nah itu kan ini salah satu yang jadi tantangan kemarin saya mikirkan ya akhirnya walaupun dengan risetnya fundamental tapi saya bawa ke agak realita gitu. Kalau fundamental sebenarnya kita cukup asik aja di formula-formula sama teori selesai. Tapi Iya. rasanya kok ya eman-eman berpikir hanya fundamental kan nggak jadi fundamentalis malah ya kan. Ya dapatnya yang fundamental kan dipercayanya ya sudah gitu kan. Tapi padahal real problem banyak sekali yang di. Nah nanti silakan Pak untuk yang paper dengan weighing oke lah itu untuk yang konteks ya mungkin kepuasan matematiknya lah itu sama Nggih, nggih. marknya. Baik, Tapi Pak. misalkan ada satu yang ini nanti tapi tetap searching lah kalau ada yang sudah mulai mikir ke sana ya. Oh, Untuk nggih, nggih. kalau Pak Pandi tadi mengatakan belum, nanti tetap searching lah terus kalau ada yang orang sudah melihat bahwa statistik, stokastik, aktuari itu harusnya bergandengan tangan, bukan kayak Oh. mengembang sendiri-sendiri itu. Ini Oh, yang nggih, ya nggih, nggih, contohnya nggih. kemarin kenapa Pak Hasan kalau mungkin sudah saya minta coba bikin tabel mortalita ya? Iya ya? Yang Iya ya, paper pertama tabel mortalita, Pak. Yang paper nah itu kan? sama Bapak bikin ini sampai ngitung premi sih, Pak, yang saya Ya, tunjukkan existing sama estimasi saya itu loh, Pak, yang jauh iya. kalau yang existing-nya, nggih. Baru Tabel sampai mortalita situ. sudah ada itu saya ingat sekali belajar CSO 1941 itu. Terus Mhm, mhm. kita punya namanya apa? TMI berapa sekarang? Udah 2000 berapa itu. Nggih, yang TNI. Tapi itu Betul, apakah betul. sudah betul-betul sudah pas untuk tapi kenyataannya selama ini masih mengalami kan banyak hal yang apakah banyak pakai itu enggak. Nah, sangat saya waktu Nah, saya dengan perusahaan asuransi yang asing sama Signa waktu itu, ya kita modifikasi, nggak mungkin kita percaya dengan TMI. Wah gitu, ada saya dia dia yang orang kan Amerika kan Signa itu, aduh nggih, nggih. ya nggak mungkin saya kalau langsung pakai TMI untuk ini, ya bisa kacau kan. Nah, tapi dia nggak mau membuka Betul. rahasianya kan. Karena itu risetnya di Nggih. kantor pusat sana nggak boleh dibongkar. Tapi intinya memberi pesan ke saya bahwa saya nggak semata itu seperti kalau di kuliah matematika aktuaria masukkan tabel TMI-nya ketemulah preminya kayak gini. Wow gitu loh makanya. Nah itulah Tabelnya yang bikin sendiri itu, Pak, mungkin, Pak. iya Kayak iya yang karena saya lakukan itu mereka kan gitu, nggih. khawatir yang bikin TMI itu siapa, apakah itu hasil hanya modifikasi angka-angka, Nggih. bukan modifikasi model loh ya. Mhm. Nggih. Jadi nanti Pak Hasan bisa bandingin dengan TMI-nya yang ada, yang Pak Hasan Oh, kan kalau bisa. pakai TMI preminya berapa gitu nggih, Iya, Pak, ya jadi mungkin? gini kalau pakai yang Oh. Pak Hasan itu berapa, kalau pakai yang TMI yang ini berapa. Kalau misalnya Oh, yang Pak nggih. Hasan lebih mahal, berarti TMI yang ini beresiko dia akan bikin rugi perusahaan kan, karena terlalu murah kan.
Itu. Oke, betul. Karena Oke. memandang orang punya penyakit kanker seperti Pak Hasan ingin masuk asuransi dihitung dengan TMI yang biasa itu. Gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi kita memang, saya ingin mencoba melihat bahwa jangan segala hal itu basa Jawa ini dikebiah uyah gitu. Saya kadang nyari bahasa Indonesianya agak susah, ya udah ingat filosofi Jawanya aja kan. Digeneralkan. Di apa apa kan Digeneralkan, pakai rata-rata itu kan, dirata-ratakan apa lah disamaratakan, itu. nggih, betul. Nah, padahal Pukul di rata gitu. era pukul rata, benar itu. Jadi karena di era serba menceng, tidak simetris, itu rata-rata kan berbahaya kan. Iya, betul. Itu yang saya makanya selama ini orang hanya ingin lihat rata-rata dan variansi kan, kayak di time series gitu kan. Tapi kan nggak melihat sebenarnya ada ukuran yang juga ini adalah menceng kan. Iya. Maka semua karya di statistik lebih senang kan berbasis normal yang simetris kan. Nah, ini Iya. sebenarnya semua yang kayak di konteks teori portofolionya Bu Rosita juga sama itu. Memandang dengan enaknya ekspektasi return portofolio gitu, terus dia memangnya memandang semua aset investasi itu selalu konteksnya simetris, maka ekspektasi kadang nggak terlalu merepotkan. Tapi kalau pada saat sudah juga kadang variasi dianggap konstan, itu juga sudah berbahaya. Terus apalagi dianggap semua kayak simetris itu kan. Harga paling nanti pernah ada naik, pernah turun tapi imbang gitu kan. Padahal kan nggak selalu seperti itu. Nah, ini Nggih. yang saya harapkan yang mumpung lagi S3 itu kan boleh berpikir agak liar gitu kan. Imajinasinya liar, Pak. Jadi justru jangan berpikir yang ini kan jatahnya S1 S2 lah, kalau lagi S3 justru beranilah itu, walaupun resikonya kita mesti harus ingat statistik, ingat matematik kan, supaya perjalanan kita Nggih. menderivasi modelnya, formulanya tidak melanggar kaidah StatMat lah tentu, atau matematiknya itu. Nah, nanti soal itu masih belum rasional memang, karena memang kita belum ada komparasinya itu. Tapi kalau kayak tadi bahasan yang tabir mortalitas sudah bisa dicek di tabir mortalitas yang standar. Jadi perbedaannya apa Dibandingkan. untuk orang yang Hmm. kena penyakit apa kanker itu, Kanker paru ini, Pak. paru ini Nggih. khususnya di liganya itu. Nah, Nggih, ini nggih, ini baik, yang Pak. memang saya lagi dorong di semua yang intinya adalah ya apapun kita mungkin sekecil, kalau kita nggak bisa berdampak ke orang lain, ya berdampak untuk diri sendiri lah itu. Jadi hidup lebih hati-hati karena hidup adalah stokastik kan. Jadi Nggih. kalau terus kecewa, stres, kadang kayak marah ngapain, wong kenyataannya hidup memang seperti itu. Kadang variasi hidup tinggi sekali kan. Apa itu Iya, kayak Pak, di jalan sangat lah. tinggi. Jadi saya sambil ini volume kok kayaknya yang ini tadi agak keras, yang ini kecil, ya itu kan sudah variasi lagi gitu kan. Iya. Jadi, ya sedapatnya tadi saya sambil karena daripada apa, oke lah nanti setelah sampai sini saya baru ini kan kayak merasa terlambat, karena dengan adanya teknologi saya inginnya kan nggak terlambat, ya udah jam 8 saya hidupin walaupun posisinya masih di jalan. Nggih, nggih. Ya oke, untuk Pak Hasan, jadi kembali untuk Oke. papernya, kalau kemarin sudah akhirnya ngedraftnya kemana ya, template-nya ya? Ke jurnal short itu sih, Pak, jurnal Spanyol yang saya tunjukkan. Pak, ini karena free APC, saya kok Oh ya tak oke, coba ke udah sini nggak apa-apa gitu. itu dulu nggak. Q3 sih, Pak, itu nanti butuh pindah template, tinggal Ya, saya oh ya yang penting pindah. ketiga ya, karena Nggih, ini yang Q3. UGM lagi getol dengan Q3 sekarang. Jadi saya harus Nggih, ngikutin, nggih. jangan bikin produksi yang Q4. Lagi ngejar apa lagi itu, karena kita memang masih dijajah oleh ahli apa ranking gitu. Tapi ini kemarin ada yang sudah keluar dari ranking perguruan tinggi mana ya, kemarin saya dengar itu dia nggak mau lagi karena jadi Nggih, diperbudak oleh itu kan, nggih, nggih. apalagi diperbudak oleh Scopus itu kan. Jadi kalau nggak Scopus nggak boleh misalnya itu ini Nggak kan, ini diakui. yang memang karena lama-lama dibalik itu adalah bisnis kan, itu maka saya kaget dapat email DI yang kok untuk paper yang ini karena di-download banyak sekali orang, terus
maka untuk yang APC berikutnya diturunkan jadi 200. Kan 300 kan sekarang ya gitu. Oh, iya iya. Lucu Ha. juga saya dapat Oh, email itu tadi malam kan. oh, Ini turun Pak malah. wah, jadi supaya apa? Submit di situ lagi gitu. Padahal saya Oh submit ke gitu. situ kan karena kemarin ya udah daripada bolak-balik nyari template. Nah, dilala di antara paper yang saya ini kan kok banyak yang download. Karena apa? Udah, Kan saya nggih. lemparin ke LinkedIn kan. Iya, nggih nggih nggih. Langsung kan di LinkedIn banyak yang baca, kemungkinan kan terus nyari ke ininya, terus download kan mungkin. Nah, dia ternyata iya langsung kena dampak padahal saya hanya ngelempar ke saya pikir-pikir kalau tetap di iya kan nggak ada yang baca kan. Terus Nggih nggih, betul. saya kemarin setelah itu model bahan juga tak taruh di LinkedIn, semua tak taruh di LinkedIn. Nah, mungkin lama-lama ada yang download itu. Nah, tadinya nggak ada yang baca kan. Iya, ya kita sendiri Nah, iya karena makanya teman-teman itu. S3. Maka saya bilang, kok ya nggak ada gunanya ini sudah keluar-keluar. Wah, kok nggak ada yang baca. Terus saya bingung mau tak lempar masa mau di YouTube apa di Instagram kan ya lucu juga. Oh ya LinkedIn lah saya. Karena nah setelah dimasukkan di LinkedIn kok terus tahu-tahu dapat email itu. Wah, ini ada penghargaan APC-nya diturunkan supaya mau submit di situ lagi gitu. Tapi Padahal udah kan naik ya Q3 sih Pak, yang Ijam kemarin kan, iya betul karena alhamdulillahnya memang udah terus naik Q3. iya naik level Q3 terus ya karena tadi saya tuh kok tadi APC malam turun ya alhamdulillah. iya jadi makanya saya tadi udah nggak apa-apa karena sudah Q3 karena main UGM kan berinstruksi supaya kalau bisa untuk yang S3 ya minimal di Q3 lah jangan naruh di yang Q4 ya udah. Tapi kalau saya sih yang Nggih. penting untuk syarat biar tenang dulu ya Q4 nggak apa-apa lah tapi nanti berikut-berikutnya saya bantu. Karena kan Nggih nggih nggih. kenyataannya kalau lagi nggak beruntung ya dilalah-dilalahnya kok ya ora diterima-terima gitu. Tambah stres itu kan. Dan saya inginnya kan menghindari stres dulu lah itu. Ya oke untuk Pak Hasan sudah cukup ya itu ya Pak Nggih, Hasan ya. cukup. Terima kasih Pak Gunardi. Ya mungkin ke Bu Sulasri dulu ini sudah ada berita bagus belum? Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak kemarin sebenarnya itu masih jadi Pak Nanang itu belum Eh, selesai mengoreksi, Oke. tapi beliau beliau kemarin langsung bilang, "Ada nggak yang perlu saya tanda tangan?" gitu, dia bilang gitu. Oh ya Terus saya udah bilang, bagus itu. "Ada Pak, ini." "Iya Pak," saya bilang gitu, "tapi nanti dikoreksi ya kalau saya sudah balikan." Saya baru baca tabel komparasinya di kayak gitu-gitulah Pak. Saya bilang, "Oh iya Pak, Iya. baik Pak," gitu. Akhirnya saya bisa dapat tanda tangan beliau dan ke tanda tangan Hmm. Pak Fajar sekitar jam setengah 6 kemarin baru saya submit kelayakan, Pak. Ya udah. Ya sepenting itulah eh, kalau soal nanti revisi kan nggak ada akhir kan jadi ya biar aja itu kan. Tapi yang penting semua on schedule lah itu karena apapun sekali lagi karya manusia nggak ada yang sempurna jadi itu saya memang kemarin kan waktu kita juga terbatas saya yakin Pak Nanang kan sibuk sekali tapi yang saya memang kemarin kalau teman-teman kalau memang sibuk ya tapi jangan mengorbankan masa dengan cara tadi misalnya belum saya sempat saya revisi ya nanti ya tunggu lah padahal tanda tangan itu kan penting karena di beberapa apa hal kalau seperti revisi kelamaan juga ya yang penting masa sudah berusaha kan anak kan sudah berusaha nyampaikan kan saya makanya kemarin saya minta kalau setiap revisi kan bikin list checklistnya kan sudah dilakukan kan ya biar cepat itu iya kan ada revisi kan kita bikin list check apa untuk biar si penguji ya ngelihat dengan cepat itu oh malah konsultasinya malah keluar sebentar. Jadi ini memang ini untuk yang lainnya juga, ini kebetulan nanti yang berikutnya kan Bu Diah tapi belum kelihatan. Jadi nanti pada saat di penilaian memang itu 3 tim penilai. Ya, Pak. Nah ini yang Bu Surah kemarin kan ngalami, ya saya lihat kebetulan ya memang kalau dari 3 itu yang super sibuk satu, yang satunya memang rajin dari hal kalimat ini. Terus yang satunya lagi ya karena kondisi kesehatan Ya, saya ya, Pak. itu sudah memaklumi, tapi akhirnya kemarin 2 itu sudah memang sempat saya guyoni itu, karena yang kalau satunya kan saya nggak ketemu karena nggak jarang ke kampus, tapi kalau yang pas ketemu kuliah sama itu kan, wes kalau lagi sibuk yo
gimana lagi tetap ada waktunya lah. Karena apa, nggak mungkin kita ingin mencari suatu kesempurnaan, ya kalau seandainya kita bisa raih itu semua, ya itu ya bagus, tapi kan hidup ada waktunya, nggak bisa kita di. Nah, tapi akhirnya sudah dapat tanda tangan, ya bersyukur, maka berdoa itu penting untuk mempengaruhi yang kuasa dengan dipengaruhi oleh yang lebih kuasa gitu kan. Iya, Pak. Ya akhirnya sudah, ya sudah tercapai, moga-moga segera on schedule untuk kelayakan di fakultas, dan nanti kayaknya ujian, makanya nanti, tapi tetap tolong di ini ya, perhatikan yang tetap dijalankan revisinya ya, sambil walaupun tidak diminta diperbaiki, kalau kita lihat memang itu perlu diperbaiki, ya perbaiki saja. Jadi Iya, Pak. artinya sambil berjalan, moga-moga nanti, karena nanti juga setelah ujian kan juga revisi juga ada batas waktunya lagi. Iya, Pak, Jadi itu betul, Pak. aja, jadi tolong dipersiapkan. Terus slide-nya itu juga dipersiapkan dengan baik supaya jangan sampai kelamaan. Paling nggak enak kalau saya jadi pembimbing, kalau ketua pengujinya nyetop itu. Nyetop bimbingan saya gara-gara kepanjangan slide-nya. Waktunya sudah, kalau saya 30 menit ya kalau S3 ya. Iya, Pak, ada yang dikasih waktu 35 gitu, tergantung katanya sama Iya, ketua, betul, tergantung, yang tapi aman di 30, jadi oke. kita latihan aja didesain 30, nanti jadi yang paling enak jangan sampai kalau diingatkan dia terus grogi gitu. Iya, Pak, itu langsung terus. Apa, merasa lagi ingin masih menyapa, tiba-tiba, "Oke, saya kira sudah cukup ya, dihentikan." Waduh lah, itu bikin secara mental jadi, nah kalau sudah grogi akhirnya kan nanti ditanya malah nggak dengar pertanyaannya itu. Boro-boro Suaminya jawab. Saya paling ini kalau lihat Mas, kalau udah grogi itu kayaknya dia kayak sudah nggak fokus, pertanyaan nggak didengar, terus malah diem itu. Nah, itu yang, maka kenapa persiapan mental untuk ujian, karena saya ingin menghindarkan ya tadi, pokoknya kalau namanya apa, eee, ditanya ya jawablah semaksimal yang bisa itu. Kan ya, kita Pak. ya masuk diem kan artinya nol, kayak kalau sering saya ilustrasikan dengan kalau kita ujian dulu, ulang TS apa UAS, ada soal kita nggak jawab, nilainya kan nol, tapi kalau kita jawab, ya syukur-syukur dapat upah nulis itu. Tapi kalau sama sekali nggak jawab, malah nanti di setiap apapun jawablah walaupun mungkin masih belum memuaskan itu kan. Ya Ya, Pak. itu resiko itu. Nah nanti silakan aja ya, karena kalau tanggalnya Mas sudah dapat bocorannya belum sih? Sudah dapat, Pak. Tanggal Tanggal berapa ya? 8, Pak. 8 ya kan? 8 8 kan tinggal, Oktober. iya Rabu depan kan? Iya, Rabu Ya oke, depan, Pak. berarti ya siapkan mental aja, semoga ya lancar lah gitu. Jangan lupa selalu berdoa, jadi kok dilalahnya lancar, tilaknya. Amin. Iya, Pak. Ya oke, untuk Bu Las ini untuk apa, sekarang juga sekarang pengantin pertama yang terdekat ini sebenarnya Bu Diah kan, yang segera akan masuk Iya, di tahapan itu. Ini semoga ya apa, tadi apa, situasinya lancar, karena penilaian juga bisa jadi lama itu kan. Ini jadi berapa lama ya Bu nanti ya? Sejak mulai submit sampai submit itu tanggal 16 Mei, Pak. Mei, Juni, Juli, itu masuk panjang ini. Iya. Iya, Pak. Panjang, Pak. Makanya itu. Jadi akhirnya saya jadi melanggar kuota. Karena asumsinya selesai sebelum Agustus. Keluar prediksi, Pak. Iya, kan ini di luar ini prediksi. Jadi kemarin diprediksi karena lancar, jadi saya boleh menerima siapa yang karena diasumsikan yang terakhirnya siapa, Rahmadi itu. Ya, saya bukan salah saya loh, saya bilang. Karena saya sudah ngomong kuota saya sudah full, tapi karena tadi minta ya, tapi ternyata saya juga agak mundurnya terlalu jauh ini ya. Jadi moga-moga enggak lah terjadi lagi yang seperti ini, nanti coba dikawal lebih baik. Ya oke, saya kira untuk belajar sudah cukup ya, tinggal yang punya selalu perhatikan disertasinya, slide-nya, nanti juga tidak lupa juga berdoa supaya semua lancar. Oke. Pak. Saya boleh kasih tunjuk slide dulu nggak, Pak? Gimana? Saya boleh Gimana? kasih tunjuk slide-nya dulu nggak, Pak?
Setelah itu Nanti apa? apa khusus saja, tidak di forum ini. Oh ya, oh iya, Ya, baik. nanti kita cari waktu mau online nggak apa-apa. Nanti Ya, siap. bisa ini. Tapi jangan di forum ini karena nanti kalau di forum ini untuk cerita masalahnya aja. Oh ya, siap, siap Pak, siap. Biar untuk yang lainnya siap-siap menerima masalah itu gitu. Ini kok lama gitu, apa ya? Nah, kan semua akan melewati Ya, seperti yang apa Anda lewati kan, bahwa akan ada ya, periode itu jadi untuk kesiapan. Memang yang di forum ini forum untuk lebih ke ini dulu. Nanti kalau sudah agak teknikal nanti ketemu aja, bisa ya, siap online Pak. khusus itu atau ini nanti kalau nanti be aja, nanti saya carikan waktu untuk kalau memang harus online nggak apa-apa kok nanti. Ya, siap, siap Pak. Ya oke, terus saya tadi sudah Pak Hasan, Pak Pandri sudah, Terima kasih Pak. ya ya oke Mas, terus oh ini yang Pak Malim ya, Pak Malim dulu coba Pak Malim Jadi sampai Pak, mana Pak saya Malim? Pak Ya, izin menyampaikan progresnya Pak. Yang pertama ya. kemarin kan saya sudah mengipel si Vitas itu Pak, yang mau nanyakan apakah untuk berkolaborasi. Sampai sekarang belum ada balasan email ya Pak. Ya udah kalau kalau dia diam ya sudah ya kan kita ingin cari teman yang mau berteman aja gitu kan. Kalau yang enggak ya sudah Betul lah. Pak. Kita bisa jalan tanpa mereka, tapi kalau dengan mereka ya menaikkan ya karena harapan saya sebenarnya kan kita riset kalau bisa ya semakin banyak teman yang mau terlibat ya makin baik ya apapun akan menambah apa wawasan kita kan. Tapi kalau memang orang itu kebetulan nggak terlalu ini ya jangan paksakan itu. Nah kalau yang dengan Febri Betul Pak. gimana? Nih, untuk yang Pak Peb itu baru selesai bab 3-nya Pak. Saya kirimkan ke beliau Pak hasilnya. Ya, jadi saya gitu. Jadi ada progres, kan bahwa kan yang Febri kan sudah masuk. Kalau yang kita kan sebenarnya mau ingin nambah lagi kalau ada yang mau diajak berpartner itu. Karena untuk yang topik seperti Pak Marif sebenarnya kan di era sekarang kan itu yang jadi mahal kan sistem Iya. rekomendasi itu. Ini kan sekarang lagi pusing itu Pak Presiden gak urusan MBG, rekomendasinya macam-macam kan. Diberhentikan saja, berhentikan sementara. Ini kan cari tahu itu kenapa ada keracunan, ada ini macam-macam itu. Dan orang-orang yang memberi rekomendasi, saya yakin belum tentu mereka punya datanya kadang itu. Jadi Betul. saya lihat, nah inilah suatu di era yang sekarang, kenapa orang jadi sekarang kan mau berpikir kalau bisa semua serahkan si AI aja gitu. Salah satunya Betul Pak. karena apa? Sekarang memandang manusia sudah susah itu suruh membuat keputusan podo nggak sip itu. Akurasinya Karena rendah, kurang ini datanya Pak. makanya Betul. kan sebenarnya itu dibalik itu kan rekomendasi kan karena direkomendasikan apa? Ini rekomendasi adalah suatu sistem yang kalau diimplementasikan ke suatu, kalau mesin kan objektif, kalau manusia kan kadang subjektif itu kelemahannya kan itu. Betul Pak. Jadi ini yang bahayanya rekomendasi bisa maunya menjebloskan, bisa juga tujuannya memang ini. Tapi kalau diserahkan mesin, dia akan objektif. Betul. Nah, ini yang kemarin saya nyoba waktu dengan yang Pak Muhajir sekalian aja yang terkait untuk apa teks itu untuk ngecekin itu yang apa juga betapa apa yang ini kan maunya di konteks sekarang kenapa jadi orang memuja sekali dengan yang namanya si machine learning lah ini karena diharapkan dengan berbagai alternatif dipikirkan itu di situ. Tapi jadi makanya sebagai orang yang kita di statistik kalau bisa kita masukkan semua tool metode itu kenapa jadi keluar auto arima lah itu di beberapa ini kan. Nah, kalau sudah diinjekkan ke mesin itu diharapkan lebih objektif dibanding kalau diinjekkan ke manusia kan. Karena Betul. manusia cenderung punya subjektif. Karena selalu jadi subjek gitu kan. Nah, maka mesin itu sekarang orang banyak memuja ke sana kan. Nah, maka beberapa kerjaan-kerjaan kita sebenarnya kalau bisa dimasukkan ke mesin itu kan. Itulah saya kenapa Betul Pak. mulai ini
oke lah, kenapa saya ingin mengarahkan cloud itu maunya masuk sudah ke mesin kan yang nyimpen ininya hasilnya, terus ditambah lagi lama-lama kalau bisa auto itu automatic itu kayak autopilot. Saya bayangin dulu apa nggak capek jadi pilot itu terbang berapa 10 jam megangin setir terus itu kan. Oh ternyata ada autopilot tuh. Kalau nggak bayangin kan, kayak kalau kita nyetir mobil itu kan Betul, megangin setir terus kan. Nah, kalau betul di Pak. darat istirahat gampang, kalau di udara gimana mau istirahat gitu kan. Minggir dulu kemana kalau terbang 10 jam di udara itu. Nah, ternyata otomatis mesin-mesin itu sudah mulai dilibatkan ya. Cuman itu kan masih teknologi terlalu mahal waktu itu. Nah, ini yang nanti Betul. di melihatnya kasus-kasus yang mungkin lagi saya harapkan sih untuk yang studi kasus sebenarnya kalau mudahkan data saya lebih senang yang lagi rame itu. Karena syukur kita bisa memberi kontribusi apa sih yang di ini kan untuk ya sekarang lagi ada apa datanya mudah didapat, kenapa enggak kita ke situ gitu. Maka waktu yang Pak Muhajir waktu itu Iya Pak. tentang saya ingin melihat tentang fraud karena fraud itu menyesatkan sekali gitu kan. Jadi Iya. apa kalau kita sering kena dampak ke situ, nah maka sekarang kan akhirnya kita mulai percaya ke mesin kan sih, itu saya tanyakan ini ada apa sebenarnya ada apa, tapi dia sayangnya kan sih sekarang banyak sekali dia juga membaca berita itu. Iya. Jadi ini saya makanya nanti coba di ini kan karena apa? Kalau dia berdasar informasi berita Indonesia sendiri aja nggak diverifikasi, dan si AI, si ChatGPT nggak kayaknya tidak memverifikasi sumber informasinya. Jadi rekomendasinya kadang bahaya juga. Ini saya coba untuk yang contohnya apa ke trading saham, misalnya ini hari ini sebaiknya saya beli saham apa misalnya gitu. Dia hanya berdasar katanya-katanya semua, padahal katanya-katanya itu belum tentu berdasar suatu model kan. Akhirnya saya kritik Betul itu Pak. loh, kenapa kamu nggak mencoba menganalisis sendiri? Nah, dia terus baru nawarkan suatu model untuk mengkaji bahwa hari ini sebaiknya kalau kita mau beli itu apa, mau jual apa misalnya. Nah, ini contoh untuk konteks Iya. dunia investasi. Tapi bagaimana untuk misalnya kita apa suatu konteks sebenarnya kalau saya mau berobat ke dokter siapa sebaiknya? Kan sekarang juga Iya. ada dokter sampai penuh kayak gitu, rame banget. Itu Iya apa Pak. sih Itu sebenarnya kayak Halodoc kelebihannya? itu sebenarnya pakai sistem rekomendasi Pak, contohnya. Nah itu Oke, kalau betul. kayak Halodoc itu populer Pak penggunaan. Kemarin saya pernah lihat ada Ya, podcast yang apa namanya ahli data science-nya, mereka tuh sedang hmm, mengembangkan algoritma sistem rekomendasi yang bisa memberikan dokter maupun resep yang sesuai dengan karakteristik pasien. Nah, mereka tuh ya, kekurangan datanya Pak, datasetnya itu. Jadi kan makin banyak yang data untuk yang bisa dipelajari oleh si AI itu kan makin jadi akurat makin nih Pak. pinter kan, betul. Nah, tapi salah satunya Betul sumber Pak. belajarnya kalau perlu dicek tempatnya Pak Muhajir dulu itu sumbernya bener enggak? Oh, Karena sumber belajar yang iya, salah menghasilkan hasil pembelajaran yang salah itu. Nah, ini saya juga betul Pak. apa melihat dari Pak Muhajir dengan Pak Timah Muhajir kan bagaimana informasi kan dianalisis kan itu di teks yang apa yang kemarin jadi untuk melihat. Jadi kalau berdasar dari info, nah sekarang yang bertebaran informasi yang ada itu banyak yang Mm-mm. menurut saya juga perlu diverifikasi dulu itu sesuatu yang valid enggak karena menyangkut untuk akan dipakai untuk membuat rekomendasi kan itu. Oh, Jadi iya. kenapa dokter sekarang juga banyak yang subjektif karena ada sponsor dari Iya Pak. farmasi kan. Perusahaan farmasi rekomendasi ini loh pakai obat saya aja nanti kalau kamu sering pakai Oh, tempat saya tahulah nanti untuk menghargai itu. Nah, akibatnya sering rekomendasi itu misalnya kayak gitu. Tapi ada tidak. kepentingan gitu Pak. Nah, itulah saya katakan. Nah, kalau sudah era mesin, semoga mesin itu belajar dari sesuatu yang menghasilkan objektif. Jadi karena Hmm. mesin kan kasih tadi data-data kan. Nah, kalau data-data Iya Pak, betul. menghasilkan dia jadi cenderung jadi bisa suatu saat karena maunya orang mendesain AI kan maunya jadi yang humanoid, robot kok manusia, kalau saya robot ya robot itu jangan manusia. Karena apa? Betul Pak. Manusia punya kelemahannya adalah
itu tadi bisa disuap, bisa di Kepentingan. ini lah, nanti lama-lama robotnya Hmm. bisa disuap ya bahaya terus. Nah, makanya waktu Repot. mungkin saya pernah cerita tuh yang di Malaysia robotnya nggak mau Oke, ngasihkan Malaysia. HP-nya ke Perdana Menterinya karena dia belum diajari bahwa itu Perdana Menteri, dia nggak peduli itu, tetap nggak mau ngasihkan. Betul, Wah, Pak. itu terlalu human. Tapi kalau dia robot, di set ini kalau nanti lihat wajah ini adalah Perdana Menteri, maka kamu berikan Oh HP iya, itu. Kan beda. Nah, salah sendiri dia mendesain jadi humanoid kan. Biar betul, seperti betul. anak usia berapa di waktu itu yang namanya dia 10 tahun apa nah, 8 tahun kayaknya, Pak, nah kemarin. ya jadi yang dia bisa nggak mau gitu loh. Nah, si ininya pamer bahwa itulah Oke, Pak. benar-benar humanoid. Tapi untuk apa bikin yang kayak gitu, saya bilang itu. Kenapa nggak bikin robot yang memang biar pada saat peresmian Oke. itu ya keren, dan kalau itu kok nyuruh anak usia 8 tahun dikasih HP, dikasih suruh diserahkan ke ininya ya nggak mau kan. Dia lagi senang banget dengan HP itu. Nah, itu artinya kalau saya ya robot ya sudah, karena memang tujuannya untuk objektivitas ya carilah yang objek. Dan ini kemarin kan baru muncul lagi yang ngoperasi apa otak yang di rumah sakit mana di Jakarta sudah datangkan untuk operasi otak pakai yang robot itu. Obat bedah Oke. saya sempat, waduh ini benar nggak akurasinya ini. Nah, kalau memang dia objek bahwa tidak karena kemudian itu ya karena jangan sampai berdampak yang lebih buruk. Nah, maksudnya menciptakan mesin tujuannya untuk akurasi kan, bukan malah untuk, karena manusia akurasinya kan rendah kan, karena kepengaruh ada punya apa Betul, Pak. subjektivitas itu. Malah justru saya inginnya kalau memang halodoc ya harus betul-betul dia berdasar objektivitas, maka harus berdasar data-data yang valid, harus dicek dulu karena data juga harus dicek kan validitasnya bahwa dia valid enggak. Nah, makanya untuk riset kita semua juga harus perhatikan data berasal dari mana untuk supaya pada saat kita menggunakannya ya itu memang memang suatu apa istilah, data belum tentu fakta Pak ya kalau sama. Fakta adalah realita kan. Tapi kalau data Betul, Pak. bisa direkayasa kan. Itu Iya. yang susahnya itu. Makanya seorang data scientist ya harus ahli juga melihat bahwa data itu berdasar suatu fakta, realita, atau sudah hasil dari suatu rekayasa kan. Itu yang Oh, gitu. jadi akibatnya keputusan yang ininya memang akurat berdasar data itu, tapi untuk di faktanya nggak akurat. Hmm. Karena dia tidak sesuai dengan realitanya atau faktanya itu. Oke. Inilah yang apa untuk ya kita semua yang lagi bergulat dengan modeling atau maka perhatikan bahwa maka kadang perlu tadi rasional enggak hasil hasil apa Oh, hitung-hitungan kita kan ya kalau bisa dibandingkan dengan di konteks realitanya atau faktanya kayak apa. insight baru nih, Pak. Berarti kita tidak hanya melihat dari hasilnya udah gitu, tapi memang kita harus Iya sesuaikan betul. dengan kondisi realitanya itu memang ini make sense nggak kalau kita terapkan Ya gitu saya gitu. terus kemarin waktu untuk ini apa ya, kalau kan kebetulan saya pertama di Balerung itu menghadiri pengukuhan itu adalah almarhum Prof. Jansawi kan waktu saya masih mahasiswa itu. Ya, tulisan tentang judul yang saya ingat cuma satu itu yaitu Pak. Walaupun saya datangi banyak sekali pengukuhan karena waktu dia tentang statistika masa kini dan masa datang. Nah, saya langsung punya bayangan futuristik statistik itu ternyata memang sejauh yang sekarang seperti ini. Jadi untuk kepentingan tadi kan otomatisasi dan untuk menganalisis itu dan juga untuk verifikasi sebenarnya yang akhirnya akhirnya pada saat saya mau itu juga saya jadi ingat teori realita, maka saya bukan data scientist tapi sebenarnya harusnya realita scientist. Kita memang sains yang lihatnya realita. Jadi kadang katakan ini bibit ini unggul, kenyataannya nggak unggul, mau apa? Realitanya kan. Akhirnya sudah, makanya kemarin saya waktu yang kurang tentang pertanyaan itu yang dari perusahaan ada peneliti UGM yang mau uji coba varietasnya ingin diproteksi asuransi karena sudah mau dimasalkan ke masyarakat. Kalau waktu di greenhouse hasilnya bagus, kalau sudah dimasalkan ternyata hasilnya enggak, masyarakat protes kan. Ini gara-gara saya suruh nanam sesuai bibitmu, hasilnya kayak gini gitu. Siapa yang nanggung kerugiannya? Nah, itulah maka dia ngajak asuransi supaya besok kalau ada apa-apa hasil riset saya tolong ditanggung gitu.
Artinya kan dia ada di situ resiko antara pada saat dia ininya nanti pada saat sudah dibawa ke dunia realnya kadang mesti ada gap yang harus dijaga. Di balik itu ada resiko yang harus diperhatikan. Iya, Pak. Nah, kan nanti nah saya harapkan Pak Levi kan banyak di dunia realnya atau nanti mungkin kalau saya melihat malah Pak Febinya kalau dia banyak mau meluangkan waktu coba kerja agak lebih ini ya nanti Pak kan ya saya Iya, Pak. inginkan Iya, ya Pak. walaupun akhirnya Ini, nanti Pak, mungkin ini kan saya kemarin disambi dengan garap ini, Pak, garap apa namanya Monev. Nah, jadi terpecah, Pak. Ini alhamdulillah Monevnya udah selesai. Hari ini juga pengumpulan terakhir. Sekarang nanti saya minta izin minta tanda tangannya, gitu, Pak. Online atau bagaimana baik. Oke, jadi untuk yang Monev juga jangan terlalu detail. Yang penting Anda Monev itu hanya untuk monitoring kayak ini. Jadi jangan sampai terlalu teknis. Nanti Anda akan dikejar kayak diuji. Ini yang hati-hati. Jadi Monev adalah monitoring dan evaluasi. Jadi yang penting apa sih sudah riset sampai mana? Karena kalau terlalu teknis, nanti akan kayak diuji, ditanya teknisnya. Dan nanti bisa jadi lama. Ini saya mengalami lagi susah gara-gara penguji proposal, nggak sadar bahwa ini penguji proposal, dianggapnya penguji hasil. Gara-garanya bimbingan saya tak kasih tahu kamu memang ujian proposalnya, saya minta kamu udah kerja cukup jauh. Dia ngeyel tetap dimasukin hasilnya, akhirnya ujiannya terlalu teknis. Sampai sekarang revisi belum selesai. Sampai saya sampai ketemu yang pengujinya, itu ujian proposal loh, bukan ujian hasil, saya bilang. Oh iya Pak, nanti saya pikir sudah ujian tesis 2. Gara-garanya masih data ingetin, kamu ini ujian proposal tesis 1, saya bilang itu, jangan masukin terlalu banyak, dia terlalu teknis. Oh siap Pak. Nah, saya mumpung lagi nggak hasil. Iya Pak, kan kemarin saya garap hasilnya Pak, berarti draftnya nggak usah disubmit gitu Pak. Jadi lebih baik ceritakan ini monitoring, jangan sampai terlalu teknis. Oh siap Jadi Pak. gini, ceritakan, saya sudah punya ini, sekarang saya lagi kerjakan ini. Jadi nanti dia akan tanya lebih ke apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan dan apa yang rencana akan dilakukan. Oh oke. Supaya itu betul-betul kayak seperti ini kan kadang saya tadi makanya waktu ingin agak teknis mau tampil slide ya nggak usah. Wong ini forum saya lagi untuk konteks monitoring. Maka saya sebut sebagai Monev bukan bimbingan loh ya. Ini Monev disertasi. Jadi saya ingin lihat perjalanan para bimbingan saya pada sampai mana gitu. Nah, maka saya ingin kemarin sudah sampai mana? Ini lagi kerjakan apa? Ini besok lagi ingin kerjakan apa? Tapi kalau ingin teknis, nanti kita cari waktu gitu. Oke, Pak, itu siap. supaya untuk menghindarkan besok di Monev juga hati-hati itu karena kadang si pemonev juga kadang terbawa oleh si presentasinya yang di Monev. Dia ingin pamer ke ininya kan. Nah, akibatnya kadang jadi lama padahal dikasih waktunya kan pendek. Betul, Pak. Nah, ini yang saya juga nanti untuk yang pada mau ujian proposal kompre kan untuk itu juga sekali lagi proposal adalah rencana, tapi saya inginkan rencana yang matang, tapi hanya untuk urusan pembimbingnya gitu. Siapa? Kan urusannya penguji. Tapi kadang karena eman-eman Pak sudah saya kerjakan kok nggak saya tampilkan, hanya ingin pamer bahwa saya sudah jauh sekali loh Pak. Baru proposal loh. Wah, ya akhirnya jadi bumerang ini. Ada yang revisi masih lama sekali, wah itu masih setengah matang mau disajikan, ya malah disuruh matang itu kan. Ya nasib saya bilang itu. Ini batin saya kok lama-lama kali ini. Oh ya berarti ini ada misunderstanding di situ yang namanya proposal, Monev itu artinya adalah monitoring. Maka lebih banyak untuk curhat ini siapa yang punya ada kendala, ada ini sampai mana, gitu aja. Jadi nanti Pak, tadi kenapa beberapa yang nanti Pak itu urusan teknis dengan Pak Mifti, kalau memang pandang perlu ya, kalau memang mau diskusi online, nanti saya tinggal kabar dia, kebetulan saya bisa ya, nanti saya join itu misalnya kayak gitu. Siap Pak, siap. Oke ya untuk Pak Marif sudah ya. Pak Muhajir sekalian. Ya mungkin Pak Muhajir ada sesuatu yang mau ditekan nggak Pak Muhajir? Belum ada Pak, kemarin saya coba-coba masih belum hasilnya masih stokastik gitu Pak, data lain masih besar terus ada yang kecil akurasinya gitu loh Pak. Jadi saya masih cari-cari alasan gitu ya Pak. Tapi ketika saya mencoba data YouTube Pak, itu hasilnya jelek semua Pak.
Oh, ini Anda sudah mau nyoba yang berupa video? Iya. Oh, video? Oh, bukan Enggak, maksudnya dari kan teks YouTube kan YouTube. video. Ya, dari teks yang kan kalau di YouTube itu kan ada komen, Pak. Oh, dari komen ini teks, tetap masih teks, tapi teks yang di komennya YouTube. Iya, betul. Itu kan Oke. masuk ke short text lah. Saya kan cari Ya. kemarin kan karena yang paling jelek itu YouTube. Saya cari beberapa data YouTube, memang hasilnya jelek semua, Pak. Nah, kemarin itu saya berpikir kenapa sih ini kok hasilnya jelek gitu ya? Karena kan kira-kira memang kalau di YouTube itu kan misalkan dia terkait bahas apa, tapi komentarnya itu enggak ada struktur bakunya gitu loh, Pak. Kadang-kadang cuman 1, 2 kata aja, "Setuju, mantap, parah sih," gitu loh. Jadi enggak ada Ini makanya konteksnya gitu loh, Pak. gini, wajar gini ya. Pada saat coba sambil cari ada nggak orang yang sudah mengerjakan itu. Pertama gitu, pokoknya selalu kita menghadapi masalah adalah cari dulu siapa yang pernah menghadapi masalah seperti yang saya alami ini, misalnya gitu. Kalau di dunia riset adalah cari paper yang mengerjakan itu. Ada nggak pernah yang analisis komen di YouTube? Sudah coba di searching belum? Oh, ada Pak, banyak, Pak. Nah, nanti seberapa akurasinya dalam rangka menangkap pesan-pesan yang dilempar di dunia komen YouTube ya, karena memang saya lihat orang bikin komen kan kadang mungkin asal ngetikkan apa, tapi kadang nggak lihat konteksnya kan. Iya, betul, Pak. Jadi bisa juga pada saat dianalisis itu kategori suatu anomali atau sesuatu yang memang untuk bisa kita jadikan apa, kalau bahasa ininya kalau saya kayak sebenarnya maunya dari teks-teks itu memberi pesan apa, itu maunya kan gitu kalau analisis teks yang Pak Muhadjir kan maunya gitu. Kalau tadi cenderung mau mengarah ke hal positif atau negatif, atau itu kayak kemarin fraud apa bukan fraud, atau hoax apa bukan hoax itu bisa mau dibuat Iya. kayak gitu kan. Jadi atau klasifikasi sebenarnya orang yang serius di YouTube itu sebenarnya berapa sih, yang nggak serius seberapa sih. Jadi artinya jangan menanggapi serius komen-komen yang di situ, walaupun mungkin kalau kita punya apa konten di sana di komentar ini padahal kita jadi sakit hati misalnya, itu kan padahal berdampak negatif. Padahal yang bikin komen itu asal komen kan, nah, misalnya kayak gitu. Nah, seberapa kemampuan algoritmanya Pak Muhadjir bisa nangkap seperti itu kan misalnya. Nah, nanti kalau memang melihat ada orang sudah mengerjakan, bagaimana orang itu? Sekarang gini, saya lagi sedikit ya ini masih nggak tahu nanti sudah terbukti belum ya. Kadang ada orang riset dengan hasilnya itu kayaknya hasilnya ada rekayasa itu, dipas-paskan dengan niat di ininya. Ini saya kalau yang dulu saya pernah nyoba zaman Medlab, hasil angkanya beda. Ya sempat berdebat dengan penulisnya kan. Tapi Oh, iya. akhirnya, nah di era sekarang saya khawatir itu demi sesuatu itu. Jadi sebenarnya hasilnya mungkin tidak seperti yang akhirnya kesimpulannya. Ini saya kemarin uji syaratnya dia gitu. Jadi gini, di mana itu kamu menyimpan itu berdasar dari ya, hasil analisis yang mana, terus yang ini nggak dapat. Jadi dia hanya karena niat awal ingin itu, di perjalanannya nggak dapat itu, ngomong dapat itu gitu. Nah saya katakan ini nggak boleh, kalau memang nggak dapat ngomong aja. Akhirnya saya nggak bisa dapat seperti rencana saya gitu kan, di plan awalnya, tapi nanti ini biar untuk peneliti berikutnya. Sah aja kayak kita untuk open problem kalau S3 kan. Kalau S2 kan hanya ini mungkin saran untuk yang ingin lebih ini lagi, di hal ini harus misalnya diperhatikan sisi apanya. Daripada kita mengatakan seolah semua berhasil itu. Nah, ini yang nanti perhatikanlah kalau kita baca paper sekarang itu adalah cermati itu. Kadang ada yang metodologinya nggak jelas masalahnya, terus algoritmanya nggak jelas, nah, makanya sebenarnya kalau kita pelajari paper itu kalau bisa sampai di kalau yang memang betul-betul sebagai fokusnya itu di ini kan ya, dulu.
ada break sebentar. Iya, Pak. Ya ini kembali ke yang tadi, memang sebenarnya saya yang menarik karena ya apapun ya sekarang ini kan lagi serba sulit dianalisis itu. Jadi kadang kita berpikir kan harus modelnya seperti apa. Maka kalau yang di konteksnya aja Pak, ini kan lebih ke algoritmanya apa sih supaya kita bisa tadi yang katanya nggak beraturan, kayaknya susah ininya, memang itu nggak mudah. Makanya kenapa sekarang kita melihat sesuatu itu jangan hanya melihat dari komennya. Nah inilah maksud saya kalau Pak Muhadjir berani, wah ini saya katakan berani dulu ya, karena nanti mungkin sulit ya. Jadi di konteks algoritma seperti itu, harus ditambahkan, sekali lagi saya kenapa kata kunci faktor X atau exogen itu harus masuk di semua area-area itu. Kadang kita jadi melupakan itu. Jadi siapa sih yang komen itu, di balik yang membuat teks tadi, itu orangnya siapa? Oke. Kayak apa? Nah bisa dimasukkan nggak di algoritmanya Pak Muhajirinu misalnya kayak gitu. Itu mirip seperti tadi, time series with exogen. Lokasi with exogen, apa saya minta ada exogen, karena banyak hal kita jadi kayak bahasa kesehariannya koyo kaget, nggak nyongko, nah, sering bahasa ininya kan. Nggak nyangka itu terjadi itu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita perhatikan faktor-faktor X selama ini yang kita nggak pernah pedulikan, sebenarnya itu jadi peluangnya terjadi memang besar. Nah, itu yang namanya kita mengetahui adanya yang eksogen atau faktor X yang signifikan bahasa statistiknya itu. Nah, kenapa beberapa di modeling sekarang saya di kuliah juga yang standar saya minta tambah faktor X, walaupun itu teorinya nggak usah dipelajari dulu, saya bilang itu yang penting pakai dulu. Karena dan ada juga mungkin yang belum ada. Ya kalau belum ada ya dicoba diada-ada dengan cara dulu, saya bilang itu. Kayak seperti era Bayesian. Era Bayesian adalah waktu kita era klasik itu memandang sesuatu hal tidak ada. Nah, ini di konteks sekarang yang konteks machine learning itu juga algoritma bisa dibikin lebih kompleks sebenarnya itu. Tapi kan orang kadang ya udahlah itu dulu gitu. Nah, sebenarnya Pak Mujahid mulai menghadapi kenyataan itu kan, bahwa di teks tadi ada kompleksitas yang harus dihadapi. Nah, gimana? Nah, saya harapkan punya keberanian modifikasi suatu algoritma. Algoritma kan langkah-langkah kita bekerja kan. Kenapa kita harus pakai langkah-langkah yang standar, temuannya siapa? Yang kalau saya lihat favoritnya di masa sampai tak guyonnya ada X di bus, lama-lama nggak debu, saya bilang gue nggak ada apa-apa kok habis bus, terus apa lagi itu sampai saya malah pertama malah jawabannya memang nggak ada teorinya tuh Pak, ya tinggal pakai di ini itu ada tinggal panggil itu kayak gitu kayak GLM. GLM itu apa? Yang penting ya panggil GLM. Nah, itulah yang saya maksudkan untuk posisi sedang itu malah makanya kalau mempelajari paper kalau lihat banyak, hati-hati dengan kata banyak tadi. Sebenarnya mereka melakukan apa? Nah, karena kumpul lagi S3, kembali lagi saya katakan kumpul lagi S3 itulah kesempatan kita punya waktu mengkritisi. Kalau sudah besok sudah selesai kan S3 biasanya itu sudah jadi pejabat kan, boro-boro mikir riset. Ini karena saya lihat itu ya. Ya, jadi silakan kalau saya harapkan malah untuk inspirasi, ada kompleksitas, kita coba cermati itu dan beranikan punya ide-ide walaupun nggak terlalu besar ya. Tapi moga-moga bisa menangkap fenomena itu. Nah, inilah karena sering dalam hidup ini sering ini kadang istilah ada faktor X loh itu. Maka jangan melihat secara ininya misalnya. Oh, kenapa dia melakukan itu? Ya, mesti ada faktor X. Nah, saya kemarin sempat diskusi yang waktu dengan Pak Fatih dengan Pak, oke itu sudah ada yang ini. Maksud saya X yang lain. Karena selama ini perhatikannya hanya sisi itu sudah diperhatikan, tapi kan ada kadang kita di luar ini ada faktor X lagi yang menyebabkan sesuatu tidak seperti yang kita harapkan bahasa ininya kan. Nah, coba nanti mulai agak sekali lagi kita kalau punya ide ya belum tentu nanti bisa, kalau syukur bisa kita selesaikan, kalau enggak ya enggak apa-apa, toh nanti tetap apapun kita akan ada waktunya lah itu. Tapi selama kita masih punya waktu, kita lakukanlah kajian itu
dengan baik. Dan saya harapan saya nanti di tempatnya Pak Malim dan Pak Muhajir ada berani mengeluarkan algoritma yang dari yang standar, coba dilihat apanya, ditambahin apanya, supaya jadi untuk mengatasi hal yang agak lebih kompleks, jadi akurasinya bisa naik, misalkan seperti itu. Ya nanti kalau memang butuh agak mulai teknis, nanti kita moga-moga ya, nanti kan ini minggu depan kan sudah UTS, jadi saya mungkin punya banyak waktu untuk tidak terkena harus ngajar, harus itu, jadi mungkin agak lebih bisa leluasa, nanti bisa kita diskusi lebih jauh, agak lebih teknis ya, karena di sini kan nggak bisa, tapi kan ini untuk pembelajaran kita semua bahwa riset S3 beranilah kita untuk tampil beda, walaupun dengan risiko mungkin kita jadi menghadapi kesulitan itu ya, tapi kita kan selalu bisa di balik kesulitan mesti kan ya ada kemudahan lah, kemudian dapat sesuatu dari sana itu. Ya mungkin Pak Huzair sementara itu ya. Oh ya Pak, mau nanya Pak. Kemarin kan menarik yang sarannya Pak Gun itu adalah kan kita tahu alasan kenapa sih dengan data itu jelek gitu ya Pak. Kan data teks kan jenisnya banyak gitu Pak. Ada dari Twitter, ada dari Google Review dan seterusnya gitu Pak. Lah misal Pak, saya itu nanti ketika coba-coba gitu, itu bagus misalkan jika digunakan untuk data teks Twitter, berarti nanti difokuskan aja untuk satu gitu, bisa ya Pak? Ya bisa, jadi nanti Anda dapat suatu profil atau karakteristik yang khusus yang para pembikin teks di Twitter. Mungkin beda perilakunya dengan yang di YouTube, beda perilakunya yang di tempat lain lagi gitu. Nah, dari situ yang harapan saya kan nanti kalau bisa dikejar lebih jauh, profil-profil orang yang main Twitter sama main di komen di YouTube atau di mana jadi seperti apa itu. Tapi oke lah, mungkin hanya khusus bicara Twitter ya nggak apa-apa. Tapi dari situ memang mereka tapi secara lebih jauh sebenarnya saya ingin melihat bagaimana perilaku orang-orang yang menghasilkan teks di Twitter misalnya kayak gitu, jadi bisa melakukan segmentasi profil itu. Karena ini saya juga lagi penasaran kenapa sampai Trump kemarin betapa bangganya ingin bisa beli TikTok gitu kan, bahwa TikTok besok miliknya Amerika bukan punyanya Cina lagi kan. Artinya kan ada sesuatu itu di situ para pemain TikTok itu. Karena kalau ada apa-apa kemarin sempat yang berarti ada sesuatu yang mesti oleh pembisiknya dia, ini penting ini TikTok itu. Nah, bisa tadi Pak Muhajir sementara main di Twitter dulu lah nanti seperti apa itu. Nah, itu nanti silakan aja. Jadi pokoknya kalau riset mulailah lakukan aja dulu, nanti dari situ kita akan melihat dan syukur itu kita berani melakukan sesuatu yang karena saya lihat kalau sedang S3 malah justru beranilah melakukan sesuatu yang baru, yang ini walaupun ya dianggap belum rasional ya nggak apa-apa. Memang di dunia ini kan orang memandang hal yang baru mesti itu di luar kebiasaan itu. Nah ya memang kita lagi cari yang di luar kebiasaan itu. Tapi yang memberi manfaat, berdampak positif, yang tadi meningkatkan akurasi ya kenapa tidak gitu kan. Nah nanti silakan Pak Muhajir beranikan aja untuk, tapi harapan saya mulai berani mencermati algoritmanya ya, langkah-langkah cara kerjanya ya itu. Saya kemarin lihat orang sudah mulai membongkar bagaimana cara kerjanya si AI kan, ini kesini, kok dia bisa pinter banget itu kayak ChatGPT itu kan, kok bisa ini cara kerjanya gimana dia di dalamnya itu. Nah itu tidak hanya di kulitnya aja, tapi kalau memang lagi kebetulan masuk di dunia mesinnya ya masukkan aja. Ya oke, sementara itu ya Pak Muhajir ya. Nanti kalau agak teknis kita cari waktu lah. Nanti mumpung yang 2 minggu besok manfaatkan aja. Mumpung saya lagi agak nggak ada kuliah kan lebih enak. Karena kebetulan semester ini saya ngajarnya mata kuliah baru-baru semua dari baru-baru warisan. Saya harus menyiapkan setiap mau kuliah saya harus ini dulu untuk karena bukan yang selama ini saya pegang kan. Kalau sudah keseharian dipegang kan nggak perlu ada sudah arsipnya banyak, saya itu dengan kebetulan ini yang banyak yang baru-baru tadi. Kalau besok sudah lagi UTS kan saya agak istirahat itu bisa agak fokus ke saya. Ya oke Bang, saya sudah cukup. Berikutnya Bu Rosita ini kemarin terakhir apa? Nanti saya tambah apa lagi gitu.
Iya Pak, baik. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin terakhir kan Ya, saya baru mau coba submit ke jurnal berikutnya ya Pak. Kemarin masih error-error, tapi kemarin terakhir bimbingan dengan Pak Abdurrahman itu hari Kamis saya konsultasikan. Kemudian hari Jumat saya coba upload, masih agak error-error, terus maghrib itu bisa berhasil submit ya Pak. Jadi ini sedang oke. nunggu proses hasilnya dari jurnal tersebut. Kemudian yang kemarin Bapak kan minta coba saya berpikir soal yang perubahan kovarian yang ke arah change point itu ya Pak. Kalau covariance-nya nggak kapan misalkan portofolionya itu waktunya gantinya kapan gitu. Apakah sebulan sekali apa 2 bulan sekali? Kemudian waktu yang tepat untuk ganti portofolio apa. Nah ini saya sedang cari beberapa referensi, ini sudah ada juga beberapa Pak, tapi ini saya masih baca-baca dulu karena lumayan banyak teorinya. Ini sudah ada yang tulis Pak yang 2023 ini pakai change point dari Departemen Statistik di Lancaster ya Pak. Kemudian juga ada yang menggabungkan dengan high dimension data. Jadi memang kan kalau saham kan sahamnya banyak, tapi datanya masih sedikit. Misalkan baru beberapa bulan listed di IDX gitu kan datanya, jadi nggak terlalu banyak. Nah itu menggabungkan itu Pak dengan change point-nya. Jadi saya masih Oke, berarti pelajari. Nanti saya ya, konsultasi. oke, berarti saya memang kemarin kan kepikiran gara-gara Trump itu kan. Jadi pada orang mengubah portofolionya gara-gara Trump kan. Karena Iya, Trump tiba-tiba membuat banyak hal yang, nah itu saya ingat dengan Pak Hasan lagi urusan change point kan. Nah, iya, kalau kita masukkan di teori portofolio menggunakan bit exogen kan juga masih jarang kan yang main ke situ. Nah, iya tapi kalau betul. langsung ke situ kan agak berat. Sekarang oke lah pakai change point untuk misalnya di faktor tertentu. Sebenarnya kan satu faktor dulu kan nggak apa-apa yang menyebabkan kenapa banyak orang harus mengubah portofolio gratis itu. Karena ingin Iya, menyelamatkan portofolionya kan. iya Dan betul. tiba-tiba, karena kalau enggak itu ya bisa berat itu karena waktu Trump bolak-balik bertingkah itu ininya betul-betul ke pasar global ini banget kan. Nah karena ya saya di semester ini kebetulan kok ngajarin dilalahnya kok ya sing pas harus ada keuangan, manajemen resiko, corporate finance kan itu kan semua yang kebetulan lagi urusan yang dan nanti terus dari investasi juga. Jadi apa betapa akhirnya saya yang tadinya dipasan untuk urusan kesehatan keuangan juga perlu ini. Nah maka portofolio, maka saya sebenarnya pengennya sih kemarin. Tapi kan karena saya posisi memang saya nggak berani terlalu jauh karena apapun promotor kan harus itulah yang bagi mahasiswa yang penting lihat promotornya inginnya apa ya itulah karena yang akan membuat berhenti terusnya itu adalah promotor. Kalau kan bisa apa tidak ini kan tapi saya hanya untuk pemikiran aja kebetulan saya bimbingan yang ada teori portfolio cuma satu Purwosita ini jadi ya akhirnya Iya, oke lah kita coba titipkan di situ tapi saya yakin kemungkinan ternyata beberapa bab sudah ada maka saya inginkan saya ingin masuk di situ tempatnya juga sama karena dalam hidup ini tadi stokastik itu kan mesti ada titik di mana terjadi perubahan yang menyebabkan ternyata dampaknya cukup besar itu. Kalau konteks yang di alam ini kan climate change itu kan yang awal saya mulai bermain di Cangkut adalah titik ubah tapi konteks ke alam ini kan yang climate itu juga masih belum selesai kan banyak orang masih lagi modelkan di sana lah pembahasan untuk kesehatan. Nah ini kalau yang burus itu kan kesehatan portofolio itu itu juga sama iya harus Pak. diperhatikan bahwa portofolio jangan didiamin itu ya karena kenyataannya kalau ada suatu perubahan yang ini juga menimbulkan ya walaupun akhirnya kan secara politis bikin dampak Sri Mulyani yang hebatnya kayak gitu harus turun panggung kan ada dia dulu dipercaya dunia World Bank lah mau apa berarti kan orang yang memang mau tidak mau harus turun panggung karena dianggap tidak bisa
melihat konteks portofolionya nasional kan. Juga salah satunya kan ini perubahan Menteri Keuangan yang baru kan 200T dari BI ditarik untuk dilempar ke Himbara, itu kan salah satu nanti akan berdampak kan banyak perubahan di portofolio juga. Nah, itu salah satu sebenarnya saya ingin kalau Bu Rota bisa melihat kayak gitu, ya tadi ambil dari pelajaran dari paper-paper yang ada di sana kan, apapun kita kalau mulai dari nol ya berat lah. Tapi kalau sudah ada, kita paling bisanya modifikasi lah misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini nggak jadi yang karena apapun nanti kan promotornya Pak Tur, dari Pak Tur silahkan memang sudah ini, tapi saya hanya ingin ada sesuatu yang ya dipikir-pikir serius, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi mulai masuk ke sana dipelajari, akhirnya enggak selesai masuk disertasi enggak apa-apa. Itu tapi menurut saya menarik untuk mulai melihat itu. Dari portofolio kebanyakan kan kalau beberapa kali yang sudah S3 di sini ya kan bukan saya mesti jadi kalau nggak benar penguji. Ya saya lihat belum ada yang melihat fenomena yang kebetulan terinspirasi dari perilakunya si Trump itu kan, portofolio global kena dampaknya kan itu. Secara ini banyak orang mubah lah. Saya terus ingat checkpoint ini yang di kayaknya perlu. Ternyata ada ya papernya tadi, paper tahun berapa itu? Iya, ada Pak. Tadi 2023 2020. 2023. Itu orang mana baru yang nulis? Orang mana? Dari Lancaster, Pak. Dari UK. Kalau nama pertamanya itu orang statistik orang apa? Cina, Pak. Kalau orang pertamanya orang Cina dari ekonomi. Tapi beberapa nama-nama di belakangnya itu dari statistika Lancaster sama dari finance di Australia. Dari keuangan. Oke, bagus kayaknya itu kalau lihat tim komposisi penulisnya. Iya, kalau Pak. penulis pertamanya yang orang Cina ya? Iya, dari Cina, Pak. Iya, dari Cina. Karena saya dulu waktu saya pernah yang paper tentang Faragama itu orang Amerika, Australia, Hong Kong, enak juga itu, saya email semua, balas semua itu. Sayang balesnya, kamu hubungi si ini saja. Terus, tapi ada yang mau ngasih sampai MATLAB-nya itu. Jadi kan ini kok susah banget untuk ininya. Terus dikasih, bayangkan satu dulu namanya satu folder apalah ini, dikirim lewat email itu MATLAB, silahkan kamu cari sendiri lah. Jadi saya cek codingnya itu, terus ketemu salah satu penulisnya pas di Australia, dia langsung ini lagi malah untuk yang komputasi numeriknya, dia bukan nulis buku itu. Kemudian lumayan, jadi pas itu saya karena tertarik langsung saya coba kaji, walaupun itu susah kan. Tapi ternyata menyebarkan pada saat ininya. Nah, kalau saya lihat timnya gitu lumayan lengkap itu berarti, karena kan memang iya, Pak. Ya ekonominya ada kan tadi, statistiknya. Jadi kalau mungkin komputasinya saya yakin kemungkinan mereka juga kadang ada yang khusus memang untuk komputasi. Dicoba aja di email. Sudah email belum? Belum, Pak. Ini saya baca dulu nanti biar bisa nyambung diskusi sama ya, mereka. Betul kan. Jadi setelah dibaca, mulai bikin kalimat yang untuk mereka jadi bahwa kita itu memang antusias terhadap papernya. Biasanya orang itu akan, karena pernah ada orang misalnya email gini, saya sedang baca papermu, ya ngapain terus? Saya harus ngapain? Ya terima kasih gitu kan. Biasanya begitu. Iya, biasanya begitu mereka. Orang email kok, saya sedang membaca papermu, ya udah terima kasih gitu kan. Kalau sudah buat ini, saya ini apalagi, wah itu nggak kan kelihatan antusiasnya. Saya beberapa yang memang akhirnya, tapi biasanya kita memang ya, maka dibaca dulu, setelah itu kita mulai melihat ini, terus saya terinspirasi ingin mengerjakan itu untuk pekerjaan saya, dia langsung biasanya antusias itu. Ya kalau hanya mengatakan ya lagi baca, ya sudah silahkan baca kan, otomatis kan. Ya udah, nanti ini hanya sambil nunggu Pak Dur memerintah kapan untuk lulus, ya nanti saya tambah-tambahi terus itu, mumpung saya masih konya gitu. Iya Pak, coba saya baca dulu ya Pak, semoga ada. Tapi nggak usah khawatir nanti, jadi
berat ini enggak, nanti biar itu Pak Tur kan nanti saatnya akan ngelepas, ya udah gitu. Nanti saya Iya iya, ya siap kayak mungkin Pak. cukup ya informasi saya ya. Iya Pak, matur Jadi pokoknya nuwun. kalau saya posisi kok kayak yang Bu Sulasri kemarin, ya mah ini kok belum dapat ada paper-paper, ya udah bikin satu lagi yang agak statistik lah gitu. Ya akhirnya bisa ya syukur gitu kan. Ternyata akhirnya malah jadi papernya banyak. Iya, keren Pak. Oke, untuk yang berikutnya yang Bu Mega sama Bu Nurul ya. Jadi nanti karena masih atau review untuk besok, jadi mungkin yang ini pendek aja, tapi mulailah sering baca-baca banyak literatur, sambil lihat yang terkini, sambil lihat penulisnya siapa ya, selalu perhatikan itu. Jadi jangan apa lupakan si penulisnya tadi itu, karena menyangkut di balik tulisan paper tadi siapa-siapa lah, nanti dicobalah. Tapi saya lebih dorong yang luar dulu ya, jangan yang, bukan saya nggak menghargai teman yang Indonesia, tapi apa kalau saya selama ini komunikasi dengan yang luar, kalau mereka memang apa aja kadang bisalah kita dapat tambahan referensi literatur. Kalau sesama yang kita sendiri kan gampang lah, besok sering ketemu kan di forum-forum tertentu itu. Jadi usahakan cari paper yang luar dulu, yang kemungkinan ketemunya jarang, hanya lewat email. Tapi kalau yang sesama Indonesia, biarlah beberapa kan saya juga mungkin kita saling kenal kan itu. Ya, jadi nanti untuk Bu Mega sama Bu Nurul, usahakan cari yang luar-luar dulu dan cermati. Dan kalau salah Bu Mega kemarin sudah ada yang kemarin sudah ada kontak siapa ya, Bu Mega ya? Benar sudah ya Bu Mega Prof. ya? Mega Prof Gimana yang komunikasinya, iya, email-emailannya? yang dari China Prof. Beliau Iya. menyanggupi gitu, menawarkan juga untuk academic exchange, dan belum saya balas Prof. Nunggu instruksi dari Prof dulu. Enggak, nanti kapan saya ingin ketemu online dulu karena menyangkut biaya kan, kalau ada exchange-an gitu kan. Jadi moga-moga kalau memang karena menyangkut, kalau saya yang penting yang biaya murah dulu adalah email-emailan sama Zoom-Zooman itu dulu, yang online dulu. Kalau nanti sudah bisa jalan dengan baik, bisa produktif, nanti memang sekarang sumber-sumber pendanaan kan banyak. Kalau saya juga dulu ngalami bisa ke Belanda juga, ya pertama ya email-emailan dulu, jadi kita ke sana memang bisa. Nah nanti maka yang penting malah diusahakan nanti coba minggu depan lah, dicoba diplankan kita Zoom meeting itu. Coba untuk minggu depan ya, Omega. Jadi, iya Prof. karena Jadi saya bilang, ya, oke silakan. Saya bilangnya apa ke beliau Prof? Jadi menawarkan kita untuk Zoom meeting gitu ya Prof? Ya, jadi gini, nanti kan setelah mungkin sebelum Zoom meeting saya ingin ini dulu, nanti besok kan ketemu kita kan. Saya ingin sudah sampai sejauh mana dan memang kita sudah perlu bertemu belum itu. Kalau sudah nanti kan karena lewat online kan bisa ngomong lebih banyak daripada pakai email-emailan kan. Sambil saya lihat orangnya kira-kira moga-moga memang kooperatif dan dia juga pinter cari funding enggak, persoalannya kan. Kalau nggak ada fundingnya ya repot. Jadi karena kita nanti berangkat ke sana kan nggak, kalau saya hindarkan kalau bisa jangan gunakan yang funding pribadi lah itu. Karena biarlah kalau keluar ya kalau bisa dana luar sebenarnya kan, tapi kadang situasi tertentu kan enggak. Mungkin tapi maka nanti saya ingin lihat dulu seberapa, sambil di searching ininya ya, siapa dianya tolong agak lengkap saya ya di ini kan ya. Caranya gini sekarang. Sudah ada Prof. Ya kan besok di ini kan ya, di pas kuliah relatif saya ingin detail secara moga-moga untuk analisa saya ke dianya pas itu Bapak, nanti enak untuk diajak kerjasama itu. Nantinya kerjasama konteksnya saya nggak ingin hindarkan yang sementara administrasi kan, karena ngerepotin itu. Saya inginnya yang profesional, yang artinya yang lebih ke substansial itu, ke konten itu. Tidak ke yang apa-apa nanti minta administrasi dulu itu bikin repot itu. Ini saya siap, menghindar. Ya oke, besok ya siap, Prof. kita detailkan mungkin lebih baik besok kuliahnya di ruang saya aja lah berdua itu yang review itu besok. Tapi sekitar jam 8 ya, kalau saya ininya setengah 8 mungkin saya bisa sampai sini hampir jam 8 nanti tadi. Oh ya, siap Prof. Jadi
ditunggu di ini aja sama Bu Nurul itu. Iya, Prof. Ya, oke. Ya, Udah terima cukup kasih, sementara? Prof. Cukup, Untuk Bu Prof. Nurul, ada yang mau disampaikan? Bu Nurul? Apa besok sudah lah, mau ketemu, masih ketemu besok ya? Ya. Ya, oke. Untuk Bu Nurul, Bu Mega kan besok ketemu jam 8 ya, di ruang saya aja besok untuk kuliah pagi itu. Siap, Prof. Oke. Ya, oke Mas, sekarang untuk yang Pak Alexi dan Pak Rahmadi ya. Mungkin Pak Alexi Saya dulu. ya, Pak. Oh ya, Bu Rohana. Saya Wah, mau Bu nanya. Rohana jadi terlewat. Oh ya, untuk Bu Rohana nanti gini aja, apa nanti ke ruang saya aja sekitar jam 12:30 ya. Oh, iya, Nanti 1. ketemu di sini aja, karena biar apa sekalian ada beberapa yang saya nanti 12:30 karena saya ya agak molor dikit ke jam 1 nggak apa-apa karena yang jam 1 saya akan online jadi nanti ada kalau salah siapa tadi yang Bu Ramalia juga ya nanti yang mau ketemu di sini. Nanti ya untuk Bu Rohana ya di apa langsung Siapa, Pak? jam 12:30 aja. Nanti ada beberapa hal yang saya kemarin baru kontak dengan Pak Yakub juga kayaknya ada perkembangan baru yang harus kita persiapkan untuk apa terkait riset yang ke pertaniannya itu soal. Ya oke untuk Bu Rohana sementara itu ya sudah nanti ketemu aja di sini apa ya 12:30 atau ke jam 1 lah karena nanti saya kuliah dulu jam 10 sampai 12:30 aja besok. Oke untuk Bu Rohana ya sementara itu ya. Sekarang untuk Pak Alexi ini perkembangan untuk terutama saya ingin garis besar arah risetnya dari karena promotornya kan Pak Roni. Sekali lagi saya sebagai saya akan mengikuti arahan dari promotor. Mungkin Pak Alexi dulu, kira-kira arah risetnya sudah mulai ini atau masih agak geser-gesernya? Mungkin Pak Alexi silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kalau saya arah risetnya tuh udah mulai terarah dan Oke. disarankan oleh Pak Roni itu jangan ganti-ganti lagi, tapi untuk memformulasikannya untuk ya, jadi judul yang tepat tuh belum, tapi sudah terarah pakai arah klasifikasi time series-nya itu Pak. Oke. Untuk papernya, sumber paper utama, paper yang terbarunya untuk di area yang Pak Lexi ini kan kita kan ingin dia sudah seberapa ramenya itu, terus kira-kira ada celah-celah yang masih bisa kita modifikasi enggak? Sudah punya paper yang baru-barunya ada sudah banyak belum? Kebetulan yang saya search itu lumayan banyak Pak, tapi yang betul-betul ke arah yang saya ingin buat itu cuman masih belum sampai 20-an ya, saya masih ngecek lagi sampai mungkin lebih dari itu mungkin ada, tapi yang masih saya lihat atau cari dan dapat itu masih sekitar 20-an Pak. Tapi ininya dari sisi kemungkinan kebaruan yang kalau saya mungkin dari sini saya dapat ide mau tak ginikan misalnya. Sudah ada paper yang menginspirasi itu belum? Ini paper ini kayaknya ada kelamaan di Sudah sini. Pak. Udah, oke. Sudah Itu ada paper Pak, orang itu mana? langsung dari Pak Roni Pak. Ya, Itu orang mana itu? Papernya orang mana? Itu orang Polandia Pak kayaknya. Polandia. Pak. Oke. Campuran apa masih penulisnya orang Polandia sendirian? Maksudnya orang Polandia semua gitu maksud saya? Apa yang kayak tadi beberapa lintas negara? Kayaknya masih sesama Pak. Nanti saya lihat dulu. Kayaknya itu Oke, nanti karena nanti kan pembimbing setelah sama doktornya Pak. ya. Pembimbing sama promotornya kayaknya Pak. Oke, makanya itu kan ada yang kayak kita kan kadang saya nulis masih full Indonesia semua gitu kan. Mesti warnanya ya warna Indonesia banget ya misalnya kayak gitu. Kalau Polandia semua ya biasanya warnanya masih satu ini. Tapi nanti kan setelah UTS mulai pindah ke ganti kan yang setelah UTS, jadi nanti saya akan coba lebih perdalam di situ ya nanti. Ya ini kan nanti setelah UTS kan baru pindah dengan saya kan itu ya kemarin ya di jadwalnya ya. Ya Pak, betul Pak ya. Iya kan. Oke, makanya nanti ya oke yang penting sudah ada dari Pak Roni arah risetnya kemana, terus kita yang penting cermati di situ kita ada sesuatu yang bisa kita ya
mungkin kebaruan walaupun mungkin kita ya nggak besar-besar banget, tapi nah maka perhatikan penulis-penulisnya ya untuk mungkin Oh, baik, moga-moga Pak. ada orang yang enak diajak kerjasama lah itu dalam Ya, artian baik, Pak. kolaborasi itu untuk memudahkan kita tidak hanya karena yang Pak Lexi kan cuma saya dengan Pak Roni ya kalau nggak salah ya, iya ya. Iya, Pak, benar, Pak. Iya kan? Oke. Nah itu aja nanti silakan Mungkin apa saya tambahkan ya satu, Pak, kalau bisa ya. itu Pak Roni ditambahkan di overleaf-nya Bapak itu. Belum apa? Belum ya, Sebentar. Pak? Belum, Pak. Iya toh. Oh, nah mungkin saya lupa berarti karena biasanya tim itu mesti saya masukkan itu. Oke, oke nanti apa Ya, tolong makasih, diingatkan Pak. aja kalau belum itu. Karena biasanya tim Iya. proton nanti saya masukkan semua itu. Oh, Mungkin yang iya. Pak Rahmadi juga sama ya Iya, Pak. kelihatannya saya Iya, mungkin terima belum kasih, ya. Pak. Ya oke ya makasih Pak. Oke nanti akan saya apa ini kan. Kalau Pak Rahmadi gimana? Sudah ada juga karena ada pembimbingnya sudah ada Bu siapa? Afia ya? Iya ya Pak Rahmadi ya? Ada nggak Pak Rahmadi nih? Ada nggak Pak Rahmadi? Nggak ada ya kayaknya ya? Bentar ini pokoknya ya dua Oh Pak Rahmadinya nggak ada ya? Sudah berarti saya tutup aja untuk hari ini. Ya oke nanti untuk itu akan saya coba semua tim promotor biasanya saya share overleaf-nya. Jadi mungkin saya kemarin masih kelupaan tapi saya akan usahakan nanti hari ini lah. Nanti kalau saya belum nanti tolong diingatkan ya. Kan nanti Pak Alexi bisa ngecek di overleaf-nya kalau kelihatan Pak Roni belum masuk berarti saya mungkin belum nge-share itu. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Moga-moga apa ya progres dari minggu ke minggu semakin produktif supaya ya saya inginkan kan nggak berlama-lama. Mungkin sedikit saya akan share screen untuk ini sekedar mengingatkan data masa lalu di mana ya tadi. Ini hanya untuk penutupan moga-moga bisa untuk inspirasi Anda tadi di sudah lihat share screen saya? Sudah, Prof. Sudah. Pak. Oke, ini saya mau liatin yang ini. Ini kan sekarang saya ada 13. Ini moga-moga Bu Sulastri segera pindah ke sini ini. Jadi ternyata saya coba data saya itu ini nomor satu kan saya sendiri membimbing diri sendiri gitu. Jadi ini saya lihat ternyata ini yang kenapa saya inginkan karena pembimbing saya ya betul-betul ngawalnya ini yang dari Belanda itu jadi saya akhirnya bisa walaupun yang ininya jadi lambat banget kejauhan itu 17 tahun itu. Yang ini 7 tahun. Ini saya sebagai ko, ini ko juga 7 tahun. Ini ko juga 6 tahun. Ini 6 tahun, ini ko juga. Ini di sini saya juga ko, tapi ini sudah 4 tahun dan sudah GB. Ini 1 Desember 2004. Ini khususnya dari mana ya Samarinda masalah. Ini jadi satu ini yang sudah jadi artinya dari terus yang berikutnya ini adalah 6 tahun ini. Ini saya juga sebagai ko. Ini 6 tahun saya sebagai ko. Nah ini yang dia aktif di ASA kemarin ikut jadi panitia lomba makanya kemarin nyebar tapi hanya untuk sasarannya S1 S2 ya sudah saya pikir sebenarnya kalau S3 boleh ikut tanding juga. Kenapa tadi saya ingatkan kembali ke ASA ini Mas Faris ini sudah aktif di ASA saya kira bagus untuk menaikkan performa kolaborasinya. Ini juga lumayan lama 6 tahun. Terus ini juga kalau ini saya sudah tadinya call naik jadi promotor 2 ini juga lama hampir 7 tapi ini yang belakangnya belum kelihatan ya. Yang ini 5 tahun terus ini 4 tahun ini yang lagi cepat ini dari UI tempat Pak Muhajir. Nah ini yang tempatnya Bu Nurul ya Bu Febi ini saya agak lupa nih saya belum sempat tuliskan di belakangnya itu. Nah ini yang kemarin barusan dulu. Makanya harapan saya nanti sudah moga-moga ini sudah ke data semua
Nah, nanti ini harapan saya yang tahun ini itu pindah ini ya, yang 3 ini sudah waktunya pindah ke alumni itu ya. Amin. Jadi nanti tetap semangat untuk ini ya, supaya ya ini sekali lagi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan walaupun itu hanya kecil saja kalau kita lihat. Tapi yang penting perjalanan tetap harus ada dan kita ada produktivitas yang walaupun nggak harus besar ya, yang penting kita ada. Oke, nah nanti ini situasinya saya kan untuk bisa untuk memotivasi kita bersama ya, saya juga untuk mengawal ini yang cukup erat ini, moga-moga bisa sini dan akhirnya juga saya lagi ingin mendorong yang di bawah sini adalah apapun sudah terlanjur lulus S3 sekarang berarti kan harus lanjutnya ke GP sebagai puncak kita sebagai seorang akademisi kan itu. Makanya saya akui apresiasi sekali untuk ini termasuknya GP-nya hanya dalam waktu 6 tahun dulu, S3-nya 4 tahun, terus GB-nya dalam waktu hanya 6 tahun sudah bisa diraih. Kalau saya kan butuh 17 tahun. Jadi yang saya harapkan yang lainnya nanti ini tidak harus berlama-lama ini, maka saya sudah sedang ini harapan saya karena sekarang kan syarat untuk GP kan harus dokter, kalau dulu kan master bisa jadi sampai ke puncak besar, tapi kalau sekarang harus minimal kan dokter. Maka kalau sudah dokter berarti siap-siaplah untuk selalu tetap berkarya supaya jangan sampai lupa karya risetnya, supaya ke GP-nya tidak harus berlama-lama itu. Karena memang biasanya godaannya kalau sudah dokter nanti terus ada jabatan. Tapi ini kalau saya lihat yang Bu Silvi tetap jabat dulu seingat saya dia itu. Sempat sekprodi, terus sekjur, tapi termasuk bagi waktunya termasuk bagus ini. Ini salah satu. Mungkin suatu saat saya ingin yang bagaimana tips triknya dia bisa membagi waktu antara ngajar juga jabat sama ini tetap aja bisa tercapai itu untuk ini yang termasuk. Ini diantara yang kebetulan saya kenal karena terlibat di S3-nya. Ya itu aja nanti hanya untuk sumber inspirasi aja. Semoga semua punya semangat untuk S3-nya jangan berlama-lama. Terus setelah pulang juga tetaplah berkarya supaya sampai apapun kalau sudah terlanjur sebagai dosen ya masih ada beban kalau kita belum mencapai di titik ini. Nanti saya merasakan kemarin rasanya tapi kadang kan nggak semudah itu perjalanan hidup ini kan ya. Kembali lagi stokastik harus selalu bersama kita kan. Kadang kita nggak bisa semua plan kita akan sesuai plan kita juga gitu. Oke, saya kira untuk hari ini sampai ini, nanti minggu depan yang oleh sekali lagi untuk yang beberapa janjian yang di waktu khusus silakan ya, nanti saya diingatkan kalau harus online atau offline. Baik, saya tutup hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Ya.